pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Sosok, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan seorang food blogger, Andre. Woi, nama Instagramnya apa? Nama Instagram aku @makanterus tapi ST3. Makan terus, ST3 berarti iya. Terus SSSS gitu ya? Iya. Makan terus yang memiliki followers kurang lebih 15,9. Wow. Nanti gue boleh follow aja ya sekalian ya? Boleh. Follow back ya? Iya, ntar gue follow back langsung ya. Langsung. Oke. Lo untuk menjadi seorang food blogger gitu kan, biasanya untuk menjadi seorang food blogger ini pencapaian tertinggi dari seorang food bloggernya apa sih? Menurut aku tuh pencapaian tertinggi untuk menjadi seorang food blogger itu ketika orang udah puas. Oke. Kita memberikan informasi kepada orang lain dan orang lain senang. Itu menurut aku adalah kepuasan tersendiri buat aku. Jadi sebenarnya itu jatuhnya lu promoin orang gitu kan? Promoin tempat makannya juga kan sebenarnya? Iya. Jadi aku tuh kayak membantu orang lain yang mungkin pengen cari rekomendasi tempat baru, tempat makan yang enak misalnya, kepada biar orang lain tuh kayak tahu gitu loh. Nggak bisa ya kalau kita milih itu tempat makanan yang kita suka aja gitu. Biar kita juga nulis enak gini. Karena gini, kalau makanannya kita suka, kita kan nulisnya juga enak kan. Iya. Wah, makanan ini gini, wah makin banyak reviewnya gitu kan. Tapi kalau makanannya nggak suka? Sebenarnya kalau kita cuma review makanan yang kita suka, jadi cuma kayak terpusat dari satu bagian aja. Kita kayak nggak bisa. Orang pasti butuh informasi yang lebih banyak lagi. Kita nggak mungkin, selera kita berbeda dengan orang lain. Kita nggak mungkin kayak membuat target gitu, kayak patokan kayak bahwa orang lain pasti suka dengan punya kita. Makanya kita nggak bisa kayak cuma yang punya kita aja, tapi harus lebih umum gitu. Oke. Pernah nggak sih lu punya pengalaman yang benar-benar membuat lu, waduh ini pengalaman terpahit atau pengalaman terburuk menjadi seorang food blogger? Bukan terburuk juga sih, cuma kelelahan mungkin. Boleh diceritain pengalamannya? Yang satu hari aku bilang reviewnya bukan hanya satu tempat tapi bisa 5-6 tempat gitu. Itu kan udah satu restoran udah makan, menunya udah dikeluarin belum lagi banyak kan. Itu dikalikan aja dengan beberapa restoran gitu. Pasti capek makan ya. Biasanya orang capek kerja, sekarang capek makan gua. Kenyang. Iya. Kenyangan gitu ya. Terus maksudnya gini, pengalaman yang membuat lu tuh yang sampai give up nih kayaknya gue nih gitu. Atau ada yang bener-bener membuat lu down. Sebenarnya bisa nggak sih gue untuk jadi seorang food blogger gitu? Dibilang iya kayak gitu. kalau gue sih sampai down nggak pernah ya. Karena menurut gue ini adalah hobi gue, ya gue jalanin, gue enjoy aja gitu. Tapi gimana sih lo cara meningkatkan kepercayaan orang tuh supaya mau percaya dengan review lo dan atau mungkin tempat makannya juga percaya, oke, gue akan ngundang lo lagi kalau gue punya menu baru. Gimana kita tuh dalam foto misalnya atau dalam informasi yang kita berikan tuh secara jelas gitu. Pasti dong kalau kita memberikan informasi secara jelas, kayak para ownernya juga senang dan juga para follower kita juga senang dong. Mendapatkan pengetahuan baru gitu dari apa yang kita berikan. Oke, food blogger kan udah lumayan banyak ya. Iya. Saingan ada dong ya? Kalau dibilang saingan, menurut aku semuanya teman. Kenapa? Semuanya teman? Ini food blogger adalah satu media untuk kita menyalurkan hobi kita. Pasti dong mereka yang punya akun-akun lain juga melakukan hal yang sama karena mereka hobi dan senang untuk makan. Gitu. Tapi lu nyangka nggak sih maksudnya gini, food blogger ini kan benar-benar baru ngetrennya, baru ngehipsnya tuh benar-benar belum lama gitu kan, belakangan ini ya kan, setahunan belakangan ini gitu kan. Nah lu bakalan nyangka nggak sih maksudnya gini, kenapa lu tiba-tiba yang oke, gue akan reviewnya food blogger deh, kenapa nggak mereview apa gitu yang lain deh? Karena menurut aku sehari-hari kita pasti makan. Sehari-hari kita nggak mungkin nggak makan. Makanya itu yang kayak jadi dasar gitu buat aku kenapa aku pilih makanan. Yaitu orang butuh makan, jadi orang juga butuh rekomendasi gitu. Oke, dan sebenarnya gini, sosok lu tuh yang orangnya seperti apa sih gitu? Aku tipe orang, mungkin teman-teman tahu aku agak bawel gitu. Oke. Aku bawel, aku berisik orangnya. Aku tipe orang yang kalau jujur pertama kali kalau ketemu orang aku itu kayak agak kaku ya. Tapi sebenarnya kalau udah deket aku orangnya nggak pendiam kok. Asik gitu ya, malah bisa ngobrol ya? Kelebihan gitu. Kalau misalnya lo nih ngelihat ada perbedaan gak sih lo seorang Andre yang dulu sebelum menjadi food blogger sama sekarang setelah Andre menjadi seorang food blogger gini? Karena sekarang kan orang taunya Andre food blogger gitu, Andre food blogger. Kalau dulu kan orang nggak tahu siapa Andre gitu kan. Ada perbedaan, lo ngerasa ada perbedaan gak sih? Kalau dibilang aku ngerasa perbedaan, aku ngerasa aku seperti yang dulu. Hanya bedanya sekarang aku adalah seorang food blogger yang bantu orang lain buat mencari rekomendasi tempat-tempat makan baru gitu. Aku juga kayak nggak mau dianggap istimewa, tapi aku sama dengan yang lain. Cuma bedanya aku menyalurkan hobi aku pada bidang food blogger gitu. Dan maksudnya gini, dengan lo menjadi seorang food blogger kan otomatis
apa namanya, waktu lu bener-bener tersita untuk ke situ gitu kan. Karena sehari aja lu satu tempatnya tapi jauh gitu kan. Otomatis lu jarang bertemu teman-teman lo, jarang bersosialisasi dengan teman-teman lo. Nah, menurut lu gimana? Kalau dibilang kayak gitu, teman-teman aku sendiri juga pernah bilang sih, kok kayaknya lu sibuk banget sih, jarang pernah ngumpul sama kita lagi, jarang. Habis pulang kuliah pernah nih 1 kali ya, habis pulang kuliah langsung buru-buru pergi ke review gitu. Jadi kadang-kadang udah nggak sempet gitu, tapi aku usahain sih buat kayak jalan-jalan sama teman, mungkin bareng-bareng sama mereka, ngobrol-ngobrol gitu. Terus kalau menjadi seorang food blogger ini pernah ngerasa gagal nggak sih? Apa sih yang menjadi gagal? Maksudnya gini, seorang food blogger ini merasa gagal kalau dibilang gagal sih, aku belum pernah ngerasain gagal. Karena dimana pasti setiap ada kekurangan kita, pasti kita selalu memperbaiki dong. Misalnya pertama kali aku foto, misalnya foto aku misalnya kurang menarik, aku pasti memperbaiki dong. Gimana sih caranya supaya lebih menarik lagi dan lebih bagus gitu. Oke, tapi menurut lo arti kegagalan sendiri itu seperti apa sih? Lo menyikapi sebuah kegagalan itu seperti apa? Menurut aku kegagalan itu adalah suatu keberhasilan yang tertunda, dalam arti kita tuh manusia yang sukses itu pasti pernah gagal. Gimana kita tuh bangkit dan berani berdiri dan berani maju lagi, survive buat menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Oke, tapi gini, harapan banget terbesar lo gitu kan menjadi seorang food blogger gitu kan, apa sih yang menjadi patokan nanti untuk goalnya ke depannya tuh lo harus ngapain gitu, apa sih? Cita-cita aku sih, aku pengen sampai aku bisa ngeblogging sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri? Cita-cita aku sih pengen sampai ke Amerika. Oke, tapi nanti ini akan menjadi karir lo ke depannya? Side job aku. Nggak mau jadi karir utama? Karir utama. Menjanjikan loh? Menurut lo menjanjikan kan? Menurut aku menjanjikan, tetapi cuma ini adalah penyaluran hobi aku. Terpatok pada itu. Ini adalah penyaluran hobi aku. Aku kuliah, aku pengen memanfaatkan apa yang aku pelajari sekarang di kuliah untuk menjadi main job aku gitu. Oke, tapi seandainya nih tidak menutup kemungkinan kalau ada peluang yang besar gitu kan, lu sampai diundang keluar gitu kan, otomatis lu nggak mungkin bisa susah untuk menjalankan main job lu karena lu pergi-pergian gitu. Nah itu gimana? Kalau misalnya sampai pada satu ketika seperti itu, aku jalanin aja gitu. Oke. Nah hobi lo kan selain makan, traveler juga. Iya. Iya. Nggak mau nge-review tempat-tempat? Review tempat-tempat sih ada sih, kemarin aku pas ke Belitung aku buat perjalanan aku. Itu baru yang pertama sih di blog aku ya. Traveling yang bener-bener aku terus di blog. Di elunya ya? Belum ada blog khusus traveler ya bukan? Nggak ada. Di makanterus.wordpress.com itu ada satu tempat, salah satu kategori di mana traveling. Kemarin aku jalan-jalan ke Belitung, aku tulis dari pertama kali aku datang ke Belitung sampai akhir gitu. Oke. Lebih enak mana sih nge-review tempat apa makanan? Dibilang enak sih, semuanya enak sih menurut aku. Yang penting kita ngejalanin dengan enjoy, itu doang sih intinya. Oke. Nah, maksudnya gitu. Kalau untuk pemilihannya sendiri nih, kalau lo kan nge-review makanan, iya kan? Nah, terus sewaktu-waktu lo nggak bisa datang, lo bisa nolak apa nggak sih untuk nggak menghadiri undangan itu? Misalnya datang pasti aku bilang terus terang sama orangnya kalau aku nggak bisa datang. Kan nggak setiap hari aku available buat itu, karena aku utamanya kan kuliah di sini. Aku nggak mungkin juga dong mengesampingkan kuliah aku cuma buat kerjaan seperti itu gitu. Oke. Nah kalau lo sendiri nih ngelihat fenomena food blogger ini gitu di Indonesia, akan seperti apa sih di masa mendatang? Itu banyak ya. Atau lebih ke food enthusiast yang nggak nulis di blog. Itu banyak banget. Dimana sekarang kan kita di era globalisasi ini semua terhubung ke koneksi internet. Jadi menurut aku kedepannya pasti akan lebih bagus lagi prospeknya. Dimana setiap orang pasti kayak iklan TV aja sekarang masuk ke TV aja streaming ya. Seperti itu. Oh gitu. Jadi lo ngeliat emang peluangnya di situ ya. Iya. Oke. Udah mendapatkan pendapatan kan? Udah. Nah, pendapatan itu udah pernah lo beli apa aja? Udah sampai bisa beli apa sih dari pendapatan lo itu? Dari pendapatan itu kalau gua tabung-tabung lagi bisa buat jalan-jalan sih. Oke. Nah biasanya kalau lo nge-review gitu kan, nge-review makanan, aplikasi apa sih yang biasa lo pakai? Nge-review makanan aku lebih ke Instagram. Instagram? Iya. Jadi cuma menggunakan modal HP? Handphone doang. Oke. Iya. Nggak ada peralatan lain lagi? Nggak ada. Kamera. Kamera? Lo bawa kamera? Pasti bawa kamera. Terus? Lighting? Nggak? Lighting nggak, cuma handphone, kamera doang. Handphone dan kamera dan juga notes? Enggak ya? Lo langsung ngetik di situ ya? Iya, biasanya aku tulis kalau notes itu biasanya nama-nama makanan, aku ketik ini memo aku sih nama makanannya aja. Jadi pertama nih datang lo ke tempat makanan. Iya. Pesen makanan dong. Iya. Foto. Baru makan. Iya. Habis biasanya makan baru review. Aku sih biasanya ya
orang biasanya kalau makan itu makanannya anget, kalau aku sampai makanan itu dingin. Foto berbagai angle gitu. Iya. Lu pernah ngerasa gak sih, aduh, gue kayak aneh sendiri. Gue pernah nih coba untuk foto makanan dan gue ngerasa orang ngeliatin gue kok kayak, ya ampun aneh banget gitu. Lu ngerasa gak sih? Pernah sih terkadang orang sampai ngeliatin seperti itu kan. Tapi aku sih bodo amat sih. Gitu. Iya. Yang penting ya udah. Ya udah, yang penting selama ini aku nggak ganggu lu, ngapain gue pusing gitu. Oke, boleh nggak sih kasih apa namanya gini, pesan-pesan atau saran-saran nih buat teman-teman yang pengen jadi food blogger juga kayak lo gitu. Pesan-pesannya boleh banget ya di samping ini, silakan. Menurut aku sih satu, jadi diri kita sendiri aja sih. Karakter foto kita, cara penulisan kita nggak perlu denger dari orang lain, komentar orang. Yang penting kita harus jadi diri kita sendiri, memberikan yang terbaik apa yang kita punya gitu. Oke, terima kasih banget nih Andre yang udah nyempetin berbagi pengalamannya, berbagi ilmunya nih untuk di program Sosok Kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Sukses juga buat food bloggernya. Amin. Oke, pemirsa demikianlah bincang-bincang kita dengan Andre, food blogger asli asal Indonesia yang merantau dari Kalimantan datang ke Jakarta ini. Dan saksikan terus program Sosok di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya.